Seharusnya aku percaya kepada Nuh. Betapa bodohnya aku. Tuhan, selamatkan bayiku. Kira-kira 2348 tahun sebelum Masehi. Waktu itu orang-orang menyadari bahwa Nuh benar, tetapi mereka sudah terlambat. Hujan turun selama 40 hari, sampai setiap gunung yang ada di dunia tertutup air. Setiap makhluk yang bernafas mati, kecuali yang ada di dalam kapal bersama Nuh. Lebih dari 1 tahun mereka tidak bisa keluar dari kapal itu. Kemudian Nuh melepaskan seekor merpati. Dan merpati itu kembali dengan tunas pohon di paruhnya, berarti air sudah surut dan sudah ada pohon yang tumbuh. Kemudian Nuh melepaskan merpati itu lagi, dan dia tidak kembali lagi. Berarti sudah ada tempat yang baik untuk dia hidup. Aku akan senang pada saat air surut, dan kita bisa keluar dari kapal ini. Tidak lama kemudian kapal itu berhenti di puncak gunung yang bernama Ararat. Setiap orang dan setiap binatang keluar dari kapal, dan masuk ke kehidupan baru. Nuh membuat altar dan mempersembahkan beberapa binatang kepada Tuhan. Walaupun Nuh adalah orang yang berbuat benar, dia tidak sempurna, masih ada dosa di dalam hatinya. Kurban darah ini dipersembahkan kepada Tuhan untuk menggantikan kematian Nuh dan keluarganya. Binatang yang dikurbankan mewakili 8 orang yang diselamatkan di dalam kapal, yang seharusnya mati karena banjir besar. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, mereka diselamatkan di dalam kapal. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Tuhan di Taman Firdaus, ketika Tuhan membunuh beberapa binatang untuk membuat pakaian untuk Adam dan Hawa. Aku memberikan pelangi kepadamu sebagai peringatan bahwa aku tidak akan menghancurkan bumi lagi dengan air. Aku memerintahkan kamu beranak cucu dan mendiami lagi bumi ini. Aku akan membuat binatang-binatang takut kepada manusia. Kamu boleh makan binatang apa saja yang hidup dan bergerak di bumi, sama seperti kamu makan sayuran dan biji-bijian, tetapi tidak boleh makan darah binatang apa saja. Tidak boleh membunuh siapa saja. Kalau ada seorang yang bersalah karena membunuh, dia harus dibunuh. Kalau seseorang menumpahkan darah orang lain, darah orang itu harus ditumpahkan sebagai hukuman, karena hidup ada di dalam darah. Nuh menjadi petani dan menanam anggur. Nuh mempunyai 3 anak, semua laki-laki, namanya Sem, Ham, dan Yafet. Kehidupan yang baru itu sepi, karena hanya ada 4 keluarga saja. Tetapi kemudian anak-anak Nuh mulai mempunyai anak-anak. Nuh baru tahu bahwa kalau buah disimpan di dalam sebuah tempat, beberapa minggu kemudian, buah itu bisa dibuat minuman beralkohol yang bisa memabukkan. Nuh mulai suka meminum minuman itu sampai tidak bisa bekerja karena tidak sadarkan diri. Minuman itu mulai membuat Nuh melakukan perbuatan yang membuat Tuhan tidak senang. Pada suatu hari, Nuh mabuk berat dalam tendanya. Dia tidak sadarkan diri dan telanjang. Ham melihat aib ayahnya, dan Ham senang melihatnya. Ham menertawakan ayahnya di depan Sem dan Yafet. Ketika Nuh sadar, Sem dan Yafet bercerita kepada Nuh tentang yang sudah dilakukan oleh Ham. Ham, anak laki-lakimu yang bernama Kanaan, dan semua keturunannya akan menjadi hamba keturunan Sem. Bertahun-tahun kemudian perkataan Nuh ini betul-betul terjadi. Keturunan Kanaan mendiami Palestina, yang pada akhirnya mereka melayani keturunan Sem. Tuhan memusnahkan semua orang, kecuali 8 orang ini. Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia dalam pandangan Tuhan. Keturunan Yafet pergi ke barat dan ke utara, untuk tinggal dan mendiami daerah itu lagi. Keturunan Sem pergi ke timur dan mendiaminya. Keturunan Ham pergi ke selatan dan mendiami Afrika dan Asia Selatan, tempat yang sekarang disebut Palestina. Dengan demikian bumi ini didiami manusia lagi. Kira-kira 2247 tahun sebelum Masehi. Ham, anak Nuh, mempunyai anak laki-laki yang bernama Kus, dan Kus mempunyai anak laki-laki yang bernama Nimrod. Nimrod menjadi pemburu yang perkasa dan terkenal di seluruh dunia.
Dia menolak taat kepada Tuhan dan memulai agamanya sendiri yang tidak benar di daerah yang disebut Babel. Orang-orang Babel tidak mau menyebar kemana-mana untuk mendiami bumi menurut perintah Tuhan. Jadi mereka berkumpul dan membangun menara yang tinggi sekali sebagai pusat penyembahan mereka. Tetapi, bukan sang Halik yang mereka sembah. Setan memimpin mereka untuk membuat dewa-dewa mereka sendiri, dari kayu, batu, dan logam. Tuhan pasti marah karena mereka tidak menaati perintahnya, yaitu bahwa mereka harus menyebar untuk mendiami seluruh bumi. Jadi Tuhan membuat bahasa mereka menjadi banyak bahasa yang berbeda-beda. Pekerja-pekerja tidak bisa saling mengerti, sehingga pekerjaan mereka tidak bisa diselesaikan. Setiap kelompok yang berbahasa sama pergi ke arahnya sendiri-sendiri. Beberapa orang berjalan ke tempat yang jauh, beberapa orang berlayar ke pulau-pulau yang jauh sekali, beberapa pergi ke utara ke tempat yang dingin, dan beberapa pergi ke selatan ke gurun yang panas. Dengan demikian perintah Tuhan untuk mendiami seluruh bumi terpenuhi. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan orang, dosa-dosa mereka menjadi lebih banyak juga. Mereka menyembah berhala dan melupakan Tuhan yang hidup.